Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal kami, yaitu klasifikasi kualitas buah apel menggunakan computer vision dengan arsitektur YOLO V8. Kelompok kami diantaranya ada Crispianos Julianto Meo sebagai ketua kelompok, dan Muhammad Imam Faiz, Abdul Aziz Hasan, Muhammad Nizar, Muhammad Fikri Alfian. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama di sini ada latar belakang. Yang pertama, Indonesia sebagai negara agraris. Yang kedua, ada apel hijau sebagai komoditas potensial. Terus kemudian kualitas buahnya yang sangat mempengaruhi minat konsumen. Yang keempat, metode penilaian kualitas tradisional masih manual. Kemudian kebutuhan teknologi dalam proses produksi. Dan yang terakhir, referensi penelitian dari sebelumnya. Nah, baik, saya akan jelaskan dari 6 poin tadi, yaitu Indonesia memang merupakan salah satu negara agraris yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan juga perkebunan, termasuk dalam pengembangan komoditas buah-buahan seperti apel tadi. Yang salah satu jenis apel yang terkenal adalah apel hijau yang ada di Malang ini, yang tidak hanya populer di kalangan konsumen lokal, tetapi juga memiliki nilai jual yang sangat tinggi karena kandungan nutrisinya serta manfaat kesehatannya. Namun, kualitas buah apel sendiri sangat berpengaruh terhadap daya tarik dan keputusan pembelian konsumen. Parameter kualitas apel biasanya dilihat dari aspek visual seperti ukuran, warna kulit, dan juga bentuk serta keberadaan cacat fisik pada permukaan buah. Sayangnya, penentuan kualitas buah secara tradisional masih dilakukan secara manual oleh tenaga kerja manusia melalui observasi visual yang tidak hanya membutuhkan waktu lama tetapi juga rentan terhadap subjektivitas dan inkonsistensi seperti itu. Nah, seiring meningkatnya permintaan pasar terhadap buah apel berkualitas, dibutuhkan teknologi yang mampu mempercepat dan mengefisiensikan proses klasifikasi pasca panen. Salah satunya yaitu teknologi yang saat ini berkembang pesat adalah computer vision berbasis kecerdasan buatan yang mampu mengenali objek secara otomatis melalui citra digital. Seperti itu. Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba mengatasi tantangan ini. Contohnya penelitian oleh Sanjaya 2019 yang melakukan pengenalan tingkat kematangan tomat menggunakan metode learning vector quantization atau LVQ berbasis warna citra. Meskipun memberikan hasil awal yang menjanjikan, penelitian ini memiliki kekurangan pada resolusi kamera atau webcamnya yang sangat rendah gitu, sehingga citra yang dihasilkan kurang optimal untuk mengklasifikasi yang akurat. Nah, dalam konteks ini, penelitian yang berjudul klasifikasi kualitas buah apel menggunakan computer vision dengan arsitektur YOLO V8 hadir sebagai solusi yang lebih modern dan efisien gitu. Dengan memanfaatkan teknologi deep learning dan arsitektur YOLO V8 yang dikenal akan kecepatan dan ketepatan deteksinya dalam pemrosesan citra. Penelitian ini bertujuan untuk mengotomatisasi proses klasifikasi kualitas apel secara real time. Pendekatan ini tidak mengatasi kelemahan penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di latar belakang. Selanjutnya dilanjut oleh teman kelompok saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang tujuan penelitian dari klasifikasi kualitas buah apel menggunakan computer vision dengan arsitektur YOLO V8. Nah, di sini ada dua tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membangun sistem
klasifikasi buah apel menggunakan YOLO V8, dan yang kedua itu bertujuan untuk menganalisa bagaimana YOLO V8 itu menentukan kualitas buah apel. Baik, yang berikut di hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan dari 1500 dataset dengan pembagian split rasio yang pertama 80/20. Untuk hasil klasifikasi di precisionnya, yang bagus mendapatkan nilai sebesar 1, atau kalau dipresentasikan menjadi 100%, terus recallnya juga 100, advance score juga dapatkan nilai 100%. Terus yang sedang sama yang jelek juga sama, terus di mark to average 1 semua. Terus di split rasio 90/10, yang bagus mendapatkan hasil sebesar 98%. Untuk di precision, terus di recall mendapatkan sebesar 100, terus di advance score yang bagus mendapatkan hasil sebesar 99%. Terus di yang kualitas jelek mendapatkan hasil precision di 100, terus di recall juga 100, sama di advance score juga 100. Terus yang untuk kualitas sedang di precision mendapatkan 100, di recall mendapatkan persentase sebesar 97%, dan di advance score 98%. Terus di split rasio 70/30, yang pertama yang kualitas bagus mendapatkan hasil precision di 98%, terus di recall 100, dan di advance score mendapatkan 99%. Terus yang jelek, kualitas jelek, mendapatkan hasil di precision 100, di recall 100, sama di advance score juga 100. Terus di yang kualitas sedang mendapatkan hasil precision di 100, terus di recall sebesar 97%, dan di advance score sebesar 98%. Terus ini untuk grafiknya bisa dilihat. Untuk hasil prediksinya mampu klasifikasi. Yang pertama bagus, yang benar sebesar 21, yang jelek 15, dan yang sedang 15. Terus di split rasio 80/20, yang bagus sebesar 43, yang jelek 30, dan yang sedang sama juga 30. Terus yang di split ratio 90/10, yang bagus dia mampu mengklasifikasikan sebesar 64 yang benar, yang jelek 45, yang sedang 44. Ini untuk grafik trend loss, validasi loss, dan matriknya bisa dilihat di PPT. Itu saja. Yang berikutnya kesimpulan. Cek, ini ngerani kok rekaman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Faiz akan melanjutkan atau akan melanjutkan dari presentasi teman saya, yaitu kita masuk ke hasil dan pembahasan, di mana untuk mengidentifikasi konfigurasi agar mengoptimalkan si model YOLO V8 ini, kita eh, membagi rasio untuk eh, menampilkan analisis yang komparatif itu. Yang mana
split itu dibagi jadi tiga. Pertama 80-20, kedua 90-10, dan 70-30. Maksudnya kayak gimana? Contoh 70-30, di mana 70 training, 15 validasi, dan 15 testing. Seperti itu. Nah, ya saya nggak pakai full slide karena error. Terus eh, masuk ke pembahasan yang split rasio 70-30, di mana untuk classification reportnya itu buat presisinya untuk gambar bagus itu 0,98. Contoh contoh eh gambar image apel yang bagus. Jadi si model ini memprediksi ini image apel yang bagus 90. Tapi dia juga nebak kalau ini nih kayaknya image apel yang sedang gitu. Makanya dia menghasilkan di 0,98 gitu. Terus buat recall-nya, si Yolo model ini berhasil menebak semua image apel yang bagus dan itu nilainya 1,00. Terus buat F1 score-nya ini adalah gabungan dari precision dan recall di mana diberi skor 0,99 gitu. 0,99 atau enggak 99% gitu. Dan support artinya support ini 44 gambar image buat apa namanya? Image apel bagus gitu. Kayak gitu. Terus kita masuk ke akurasi di mana akurasi ini semua semua dari precision recall F1 score gitu. Jadi akurasinya itu didapat 0,99 gitu, 99%. Nah, bakal lebih eh, nyambung masuk akal ketika nanti masuk ke matriksnya gitu. Terus kita masuk ke split rasio yang 80-20. Ini buat precisionnya itu di 1,00, recallnya 1,00, F1 skornya itu di 1,00. Maksudnya sama kayak tadi. Jadi si model YOLO nih belajarnya tuh udah baik gitu. Jadi dia nebak eh ini image dengan apa namanya? Image apel yang bagus. Ini 100% nih image apel yang bagus gitu. Nggak kayak yang tadi gitu. Jadi udah belajar bagus lah belajarnya si model YOLO nih gitu. Dengan support 66 dengan akurasi ya 1,00 gitu. Terus masuk ke split rasio 90,10 di mana sama akurasinya itu classification reportnya itu sama kayak yang 80-20. Ini bagusnya 1,00, jeleknya 1,00, dan sedangnya 1,00. Nah, kita masuk ke eh visualisasinya di mana di sini eh, 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 nah ini jadi di split rasio 90,10 ini 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 70 ke 70. Ini salah 70,30. Nah, seperti ini. Hmm, hmm, hmm. Nah, nih. Jadi dia tuh berhasil memprediksi 21 image apel yang bagus. Terus yang jelek itu 15, terus yang sedang itu 15. Itu. Terus kita masuk ke trend dan loss-nya di mana si apa namanya? Apa namanya itu eh si modelnya tuh belajar. Jadi biar gak overfighting kita kasih dia stop. Ada fungsinya stop lagi ya di kodenya nanti itu. Tuh loh kayak gini. Jadi biar gak belajar yang berlebih seperti itu. Nah, di top akurasi satu dia berhasil nebak seberapa banyak gitu. Dan di matriks akurasi top kelima, dia mengumpulkan seberapa banyak yang diprediksi benar seperti itu. Terus kita bisa masuk ke kodenya. Kita masuk ke kodenya, di mana ini udah eh, menjalankan
apa namanya, menjalankan, karena kan ini lama, ini udah berapa kali training ya, ini udah berapa kali training, terus ini kita masuk ke drive-nya, ini drive-nya. Nah, ini dataset kita gitu, di mana strukturnya itu ada tes, training, dan valid, di mana setiap folder ini ada folder lagi yang itu menyimpan image apel yang bagus, jelek, dan sedang seperti itu. Nah, hasil dari kode ini saya sudah simpan di sini semua, di bentar, saya sudah simpan di ini filenya. Jadi ini hasilnya semua udah disimpan di sini. Resultnya juga udah disimpan di sini seperti ini. Terus yang pertama di kodenya kita harus install Ultralytic ini, agar kita bisa menggunakan YOLO. Kita harus install yang ini, library. Terus kita install tools-nya yang kompatibel sama YOLO-nya. Terus kita eh, hubungkan ke drive. Habis itu import library. Terus kita ini dataset kita. Terus ini ketika kita split atau bagi gitu. Dengan ini yang split rasio trainingnya 0,9, 0,5, 0,5. Jadi 90/10. Jadi kita jalankan yang fungsi split dataset. Ini udah saya jalankan. Seperti ini. Habis itu kita training modelnya buat klasifikasi gitu. Jadi kayak gini. Jadi karena kan YOLO itu termasuk model yang cepat kan. Dan eh, maksudnya ketika kita pengen model yang cepat, itu kita bisa pakai si YOLO. Nah, ini tren apa si YOLO-nya ini berhasil buat scan dataset kita, di mana trennya itu yang di training, karena kan menyesuaikan dengan data yang di split tadi. Itu 93 image, ada yang gagal. Terus eh juga buat validasinya ini itu 51 image gitu. Nanti ini epochnya dengan epoch 10. Terus ya ini. Nah, buat ininya kan kita udah bagi tadi 90/10. Jadi trainingnya 935, buat validasinya 51, dan testingnya itu 55 gitu. Dan perlu diketahui untuk data kita di sini semua keseluruhan itu sekitar 1.500-an gitu. Nah, ini buat matriks akurasi top 1. Ini kode hasil-hasilnya seperti ini. Di top satunya itu 1.0. Jadi dia itu berhasil menebak gambar yang benar itu di top satunya itu di 1.0, dan di top 5-nya itu 1.0. Jadi mereka di si model YOLO ini eh, belajarnya baik gitu, bagus gitu. Jadi bisa nebak semua gambar yang apel image bagus, apel yang image sedang gitu, berhasil ditebak semua. Masuk ke evaluasi ini. Nah, ini loh keuntungan kita pakai YOLO itu, dia itu cepat banget ketika buat klasifikasi. Meskipun eh, ada yang gunakan juga deteksi image, deteksi objek, kita kan pakai YOLO ini dengan klasifikasi juga bagus juga gitu loh. Dengan ukuran 224 dikali 224 image-nya. Terus dia contoh ya, dia image ini contohnya. Ntar kita lihat. Nah, contoh dikasih gambar yang image apel yang bagus gitu. Jadi si Yolo nih tahu gitu. Oh, ini 100% bagus gitu. Jadi dia
belajarnya baik gitu. Terus, nah ini confusion metric dan laporannya. Nah seperti ini. Ini klasifikasi reportnya sama yang seperti kayak tadi, seperti itu. Mungkin ini aja, karena memang kemarin juga harus eh, sama tugasnya kan ini apa harus dijalankan di Google Colab dan ini udah dijalankan seperti itu. Terima kasih. Mungkin setelah ini bakalan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nama saya Abdul Aziz Hasan. Kesimpulan, penelitian ini berhasil mengembangkan model klasifikasi apel berdasarkan tingkat kematangan menggunakan teknik augmentasi data dengan RoboFlow, meliputi cropping, noise, rotasi, dan penyesuaian pencahayaan. Terbukti efektif meningkatkan performa model. Model yang dihasilkan mencapai akurasi 98% dalam mengklasifikasikan apel ke dalam kategori bagus, sedang, dan busuk. Hasil ini menunjukkan potensi penerapan model dalam membantu petani dalam mensortir buah apel sebelum dipasarkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan seperti Epoch 10 dan Batch 16 jumlah data pelatihan, variasi jenis apel yang terbatas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.